Sadar malah jadi over. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai untuk mensiasati ini proses pengolahan lahan. Jadi jangan asal melihat konten-konten ya, termasuk konten kami ya, misalnya kami pagi-pagi kita cari keringat menghindarkan COVID-19, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exumut. Selamat pagi ya teman-teman. Alhamdulillah ini cuaca yang sangat cerah pagi hari ini. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Senantiasa penuh keberkahan dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami di lahan yang dulu kami tanami menggunakan bibit umbi yang sudah kami panen ya teman-teman. Nah, ini karena lahannya sudah dipanen, ini memasuki bulan Juni, mau akhir Juni, Juli, mulai kami lakukan proses nyicil teman-teman ya, nyicil nyicil untuk proses lahan ya, supaya agak ringan karena PR-nya lumayan banyak. Nanti ada beberapa lahan yang harus kita proses ya. Nah, ini seperti di lokasi kami ini yang dulu lahannya lahan tanah lempung ya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau tanah lempung itu cenderungnya agak beronggal-beronggal gini, dia lembek, lenyek gini. Ini kalau kena hujan, karena kemarin kan ada hujan beberapa kali. Nah, tapi kalau musim kemarau dia biasanya pecah-pecah, tanahnya pecah-pecah. Kalau dicangkol gitu agak beronggal-beronggal seperti bongkahan-bongkahan gitu teman-teman. Ini makanya untuk di lahan yang sini kami olah lagi dengan cara yang lebih maksimal ya teman-teman. Ini kami kasih ini ya teman-teman, areng abu sekam seperti ini. Cuma karena di sini lahannya dekat dengan tempat kita ya, maksudnya tempat istirahat, kita tinggali tempatnya di sini. Jadi sengaja kami tebar ini areng abu sekamnya kami tebar merata di seluruh lahan. Nah, sedangkan sebenarnya kalau untuk teknik penanaman tanam porang nanti ya istilahnya ya, itu kan sebenarnya tidak bisa dilakukan tidak harus disebar merata. Ibaratnya begini teman-teman. Jadi misal ya, ini misal tergantung juga target yang mau kita tanam ini dari bibit apa. Semisal ini contoh, ini lahan di sini ya, di sini dengan diameter kurang lebih hampir ada yang 20-an, 25 gini. Nah, kalau kita mau tanam umbi seukuran 2 on, 3 on, 4 on, 5 on kan segini. Nah, ini tempat hidupnya kan kurang lebih nanti satu musim dia akan sebesar ini kan, ibaratnya satu jengkal gini ya. Nah, ini sekitar segini. Nah, otomatis kalau kita kasih arengnya ini, abu sekamnya di sekitaran tempat hidup untuk pembesarannya umbinya saja ini. Nah, ini satu, kita agak bisa ini agak ringan lah istilahnya, bisa menghemat biaya karena ini tidak perlu kita tebar secara menyeluruh di lokasi lahan ya teman-teman. Di lokasi lahan cukup di tempat hidupnya saja seperti ini. Nah, nanti dia perakarannya akan lari dengan sendirinya untuk mencari nutrisi-nutrisi di sekitaran tempat tinggalnya, istilahnya tempat hidupnya dia ya, sampai segini-segini. Nah, sedangkan di tengahnya sini karena tempat hidupnya ini dia sudah empuk ya, istilahnya sudah nyaman, maka dia akan lebih mudah untuk membesar karena ibaratnya ya tadi sudah empuk lah, sudah nyaman dia untuk berkembang, untuk membesar seperti ini. Dan perakarannya pun dia akan lebih mudah menerobos untuk mencari nutrisi yang kita berikan di dalam tanah seperti ini. Ini kalau sistem tanah dengan cara
fokuskan pada tempat ininya saja ya, tempat hidupnya. Nah, kalau kita tebar secara menyeluruh seperti ini, kemudian kita proses rotari, dan kita pokoknya kita hancurkan ya, supaya tanahnya itu bisa tercampur full dengan areng sekamnya dan abu sekamnya ini. Di situ dibutuhkan inilah istilahnya satu biaya yang agak besar ya, biaya agak besar. Kemudian yang kedua, tanah yang gembur itu tidak hanya di sini, tapi di seluruh area lahan ini yang kita olah, atau teman-teman yang punya lahan itu akan menjadi gembur secara menyeluruh ya, artinya merata. Nah, gemburnya secara merata ya yang jadi masalah kalau kita tebar secara merata, satu, biaya lebih besar karena kita membutuhkan arang dan abu sekam lebih banyak. Kemudian yang kedua, yang subur atau yang gembur tidak hanya di lokasi tempat hidupnya saja, tapi di samping-sampingnya sini otomatis juga akan gembur dan subur. Nah, ketika di sini menjadi gembur dan subur, otomatis gulma juga akan lebih maksimal lebih maksimal tumbuh besarnya gitu maksudnya. Jadi gulma akan cepat tumbuh besar, dia juga akan ikut subur karena dia merasa nyaman di lokasi yang gembur-gembur ini, banyak nutrisinya. Akhirnya gulma lebih cepat lebih cepat tumbuh suburnya, istilahnya begitu. Itu sedikit kelemahannya. Nah, tapi kenapa yang di lahan kami yang di sini juga kami tebar secara merata, karena tadi pertimbangannya di sini dekat dengan tempat tinggal ya. Ibaratnya kita kalau pagi bangun gitu misalnya, sekedar hanya ingin cari keringat, sekedar ingin menengok kebun gitu, kita melihat beberapa bedeng ada istilahnya gulma yang tersisa dari proses pembersihan dari karyawan gitu misalnya, ya kita masih bisa membersihkan sendirilah. Nah, tapi kalau sudah di lahan skala besar, maafnya ngomong ribuan meter, bahkan mungkin berhektar-hektar, itu akan lebih dibutuhkan intensif lah ya, perawatan yang lebih intensif, karena rata-rata lahan yang dimiliki oleh petani atau kita miliki itu, kalau untuk yang skala besar itu biasanya akan agak jauh dari tempat tinggal kita ya, agak jauh dari tempat tinggal kita. Nah, di situ akhirnya kita kan jarang-jarang juga ya teman-teman, jarang-jarang untuk bisa ke sana. Akhirnya perawatan itu tidak akan semaksimal ketika lahan itu dekat dengan tempat tinggal kita. Jadi apalagi kalau lahan-lahan yang di dekat-dekat hutan ataupun di lahan hutan, itu akan lebih berat lagi, karena satu, problemnya terkadang medan tidak bisa dijangkau mobil, kadang harus pakai motor, bahkan kadang harus jalan kaki. Nah, itu kan orang sudah males dulu ya mau ke kebun. Itu jadi berat. Nah, kembali lagi tadi, di sini sengaja kami tebar secara menyeluruh. Kemarin juga sudah kami tebar dolomit juga ya teman-teman, karena di lahan kami ini sudah kami tes kemarin menggunakan alat pH meter. Itu pH-nya agak di bawah standar ya. Rata-rata ada yang 5,5, ada yang 5, ada yang 6,5, ada yang 6. Kita coba standarkan di atas 6,5 sampai 7. Nah, makanya kemarin kami tebar dolomit juga, sudah dicampur di sini dolomitnya ya, meskipun belum semuanya lahan yang di sana ini belum kita kasih. Nah, ini nanti akan kita tambah lagi. Dan perlu dipahami teman-teman, penggunaan atau aplikasi kapur dolomit ini tidak kok terus main hantam kasih kapur dolomit ya, nggak bisa begitu teman-teman. Karena dalam dunia pertanian tuh semua ada rumusnya, ada perhitungannya. Jadi misalnya lahan kita ini kondisinya pH-nya asam, jadi untuk menaikkan pH kita harus menambah kapur dolomit ya. Nah, ini arang sekamnya ya teman-teman. Jadi kalau kita ukur ternyata pH-nya sudah standar normal, sudah 7, atau bahkan mungkin di sebagian lahan itu ada yang 7 lebih, terus masih kita kasih dolomit, ya otomatis pH-nya bukannya standar malah jadi over, jadi basah nanti teman-teman ya, jadi basah. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai untuk mensiasati proses pengolahan lahan. Jadi jangan asal melihat konten-konten ya, termasuk konten kami ya, misalnya kami menggunakan kapur dolomit gitu,
Jadi teman-teman langsung main juga ikut-ikutan pakai kapur dolomit. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi pemakaian kapur dolomit itu tujuannya adalah untuk membuat kondisi lahan menjadi standar pH-nya. Nah, kalau lahannya teman-teman semuanya sudah bagus, pH-nya sudah normal, nah buat apa dikasih kapur dolomit? Wong ya sudah normal, sudah standar. Jadi ya tidak perlu lagi kasih kapur dolomit. Seandainya nanti musim hujan datang kok dikhawatirkan pH-nya jadi turun, ya mungkin aplikasinya cukup sedikit kan begitu. Tapi kalau sudah aman, normal, ya tidak perlu dikasih kapur dolomit. Jadi intinya begitu teman-teman ya. Jadi jangan main asal. Nah, ini kapur dolomitnya kemarin sudah di rotari ini ya teman-teman. Campur nih yang putih-putih ini. Langsung di rotari. Nah, ini kemarin ngerotarinya tidak cuma pakai kapur dolomit. Jadi ada arang sekam, ada kapur dolomit, terus kemudian ada kohe yang sudah difermentasi. Nah, ini jadi lahannya ini kohe yang sudah difermentasi kemarin dicampur-campurkan di sini di lahan. Nah, ini karena masih ada hujan kemarin ya teman-teman, jadi agak gembel kayak gini. Tapi ini diproses pakai mesin olah ini, alhamdulillah ya aman, bagus. Oh, ini yang sudah dirajang ini ada kapur dolomitnya, ini ada putih-putih, ada kohenya juga ini sudah. Nah, alhamdulillah lumayan ngawur lah ya teman-teman. Nah, ini kakak ini ini kakak. Oke, mantap bro. Nah, ini kami pakai alat kultivator kecil ya teman-teman. Kultivator kecilnya seperti ini. Nah, ini dirajang, ini kasih kapur dolomit, ditebar pupuk kohe yang sudah difermentasi. Nah, ini yang putih-putih, ini kapur dolomit yang putih-putih ya teman-teman. Ini kohenya yang sudah difermentasi kemarin, tebar-tebar kayak gini yang belum dirajang. Oh, ini masih nemu umbi juga. Gimana? Mantap? Mantap. Ini panas-panas kayak gini anti corona ini kayaknya. Kayak gini ya teman-teman. Ajar terus. Ini dirotari. Sampai seperti ini teman-teman. Jadi tanahnya bisa mawur. Oke, sip bro. Oke teman-teman, jadi intinya seperti itu. Pengolahan lahan di petak kami yang daerah sini ini, kami aplikasi tebar dolomit, kemudian tebar kohe fermentasi, kemudian tebar lagi ini apa namanya, arang abu sekam, baru dihajar pakai mesin rotari ini sampai mawur seperti ini ya, sampai mulir-mulir di tanahnya. Ini juga sudah dikasih arang abu sekam, sudah dihajar semua. Halo Pak D. Mantap ini Pak D ini. Oke, alhamdulillah. Iya bro. Mantap jiwa. Oke, sip. Gimana rasanya? Rasanya seperti nge-gym. Rasanya seperti nge-gym. Gotot nanti, tambah gotot kamu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi, tadi saya perjelas lagi teknik proses olah lahan kami, yaitu yang pertama kami tebar dulu pakai kapur dolomit karena memang lahan kami pH-nya agak asam ya. Kemudian yang kedua kami kasih kohe fermentasi. Kemudian yang ketiga kami tebar juga arang abu sekam seperti ini. Baru mulai dihajar ini, dirotari, diproses daur seperti ini. Nah, nanti kalau sudah tercampur merata semuanya, baru kami lakukan proses penataan bedengan ya teman-teman. Nanti menggunakan alat yang sama ini kita kasih bikin kalenan ya istilahnya, atau parit-paritnya. Masalah pemakaian tadi dolomit seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pastikan dicek dulu kondisi lahannya, jangan main kasih dolomit saja supaya tidak useless ya, atau istilahnya tidak mubatir istilahnya begitu. Jadi harus dicek dulu. Jadi berapa harus penambahannya, misalnya pH-nya dari 5 mau ke 6 harus ditambahkan berapa, itu ada perhitungannya, nanti tidak main asal kita tambah-tambah saja. Oke ya teman-teman. Kemudian yang kedua, penggunaan kompos ini, arang abu sekam ini kita kasih supaya lahan semakin gembur dan mawur.
Terus kemudian selanjutnya nanti penataan bedeng itu harus aman supaya sanitasinya, proses pembuangan airnya lancar. Nah, kalau teman-teman yang ingin agak berhemat tadi, pemakaian areng sekamnya cukup di lubang-lubang tempat tanamnya, nggak ada masalah. Oke ya, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.